Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustazah Sri Wahyuni sebagai narasumber kami pada hari ini. Yang terhormat Ustaz Wildan Alwi sebagai dosen pengampu mata pelajaran Nazom Al-Quran, serta sahabat-sahabat sekalian yang menonton video kami yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu keindahan dalam seni membaca Al-Quran, yaitu Nazom Al-Quran. Yang lebih khusus lagi kita akan membahas tentang maqam soba bersama dengan narasumber yang insya Allah berkompeten dalam bidang Nazom Al-Quran. Di sini kita akan membahas apa itu maqam soba, bagaimana karakteristiknya, serta bagaimana cara penerapannya di dalam Al-Quran. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan hari ini mengenai Nazom Al-Quran. Izin bertanya Ustazah, mengapa Nazom Al-Quran itu penting dalam memperindah bacaan Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu sudah indah, namun akan terasa lebih indah ketika kita membacanya itu menggunakan nazom. Tapi dibalik semua itu harus dibarengi dengan suara yang bagus dan tajwid yang benar. Ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah atau perindahlah bacaan Al-Quran dengan suara-suara kalian. Ya, itulah alasan mengapa nazom itu penting dalam memperindah bacaan Al-Quran. Selain kita dianjurkan, orang-orang yang mendengarkan itu akan lebih mudah tersentuh dan akan lebih termotivasi dalam membaca Al-Quran dan mau semangat lah istilahnya dalam membaca Al-Quran. Lanjut yang kedua, Ustazah, bagaimana cara kita sebagai pemula dalam mempelajari Nazom Al-Quran? Iya. Kalau untuk pemula itu banyak-banyak mendengarkan qori-qoriah internasional maupun nasional yang ada di YouTube. Nah, sembari mendengarkan, mengulang-ulang rekaman yang ada, sambil dipraktekkan, kemudian mencari guru paling penting dalam mempelajari Al-Quran, apalagi bagi kita yang masih pemula. Mungkin itu. Mohon maaf, pertanyaan saja, bagaimana karakter emosional dari makhluk bacaan soba? Kalau untuk karakter dari Nazom soba ini, itu dia di awal-awal lembut. Alunan nadanya itu cengkoknya, nada-nadanya itu iramanya itu dia lembut di awal. Kemudian ketika di akhir itu dia karakternya seperti sedih begitu. Seperti sedih kalau orang yang mendengarkan ayatnya membaca. Jadi dia itu kalau soba karakternya khusyuk, tenang, dan sedih. Selanjutnya, apakah Ustazah berkenan memberikan contoh penerapan Nazom soba di dalam Al-Quran? Ya, boleh. Kita coba di surah Al-Baqarah ya, ayat 23. Yang mau ikut boleh? Misalnya ada yang mau ikut boleh. Kita langsung di tengah ayat aja nih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Kita mungkin kita coba bareng-bareng hari ini. Oh, mau coba bareng-bareng? Boleh. Boleh ya, 1, 2, 3. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Oke. Lanjut, siapa atasnya? وقودها الناس ternyata ada bagus-bagus ya suaranya. Amin, amin. Ya, ada lagi pertanyaan? Izin lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa pesan dari Ustazah untuk para pelajar pemula seperti kami yang ingin mempelajari nagom Al-Quran? Ya, kalau pesan dari saya harus banyak-banyak belajar, banyak latihan, banyak mendengarkan, banyak mempraktekkan, terus harus mau berusaha mencari guru, cari guru-guru yang sudah berpengalaman dalam bidang tilawah. Banyak tuh guru-guru yang sering ikut event MTQ, sampai juara MTQ tuh cari gurunya, datang belajar, masuk ke biar kalian sebagai pemula bisa berkembang, bisa bermanfaat kedepannya untuk di itu aja sih. Terus ini tantangannya juga harus dilaksanakan, misalnya kayak kurangi makan yang pedas, terus yang SS itu dikurangi, terus
banyak olahraga itu bisa melatih nafas. Kalau nafas yang panjang kan bisa menghasilkan suara yang bagus. Karena modal nafas panjang, irama yang panjang juga bisa kalian sanggupi. Karena ada tuh Ustazah yang kayak olahraga yang memang khusus untuk buat berlatih nafas ya. Kalau untuk olahraganya itu renang sama jogging. Di joggingnya kalau bisa kalau misalnya banyak waktu ya, bagus tiap hari jogging, habis jogging latih nafas. Kalau misalnya suka tiap hari, paling seminggu itu 2 kali atau 3 kali gitu. Minimal ada lagi dalam seminggu. Terus kalau misalnya udah lari kayak gitu, nanti di akhir kalau bisa latih nafasnya. Setelah dilatih nafasnya, terus dikeluarkan suaranya. Jadi kalau latih nafas tuh pakai stopwatch, misalnya kalian sampainya cuma sampai ke detik 20, coba lagi sampai detiknya itu maju, jangan di 20 terus. Jadi makin mengulang itu harus makin ada perkembangan pertama gitu. Jadi kalau misalnya itu dilatih, terus dilatih juga pakai ayat-ayat yang panjang. Biasakan kalau bisa kalian harus memaksakan. Kalau kalian tidak memaksakan, kalian nggak akan bisa sanggup di ayat yang panjang. Tapi kalau misalnya kalian belajar latihan untuk memaksakan ayat yang panjang, nanti yang awalnya kalian sanggup lama-lama karena kalian sudah terbiasa dan terus mengulang-ulang sampai bisa, nanti kalian akan mudah mengerjakannya. Baik, terima kasih Ustazah atas masukannya untuk kami. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung podcast hari ini. Banyak sekali ilmu yang sudah kami dapatkan dari beliau Ustazah Sri Wahyuni, mulai dari pengertian maqam soba, karakteristiknya, serta kita juga sudah mendapatkan cara menerapkannya di dalam Al-Quran. Terima kasih Ustazah atas waktu yang sudah diberikan untuk kami. Sudah jauh-jauh datang ke sini Ustazah untuk menyelesaikan tugas UAS kami. Terima kasih Ustazah. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan untuk kami khususnya bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kami bisa terus membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan bisa dekat juga dengan Al-Quran, karena nagam Al-Quran itu kan membuat kita itu dekat itu dengan Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemudahan. Doain kami Ustazah yang masih pemula dalam belajar nagam, semoga Allah mudahkan, dan juga kita juga bisa menerapkan dan juga mengamalkan dalam kehidupan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudah menyimak video kami sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.